Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang model arus jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Novalina Alfarabi dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naura Nabila Mareta. Saya Figo Muhammad Asnan. Jaringan adalah suatu susunan garis edar yang terhubung pada berbagai titik, di mana satu atau beberapa barang bergerak dari titik satu ke titik yang lain. Contohnya, sistem jalan tol, jaringan rel kereta api, dan jaringan telepon. Model arus jaringan adalah penggambaran arus barang yang melalui sebuah sistem. Pada dasarnya, juga merupakan pengembangan dari model transportasi atau distribusi. Komponen-komponen jaringan. Jaringan digambarkan sebagai suatu diagram yang terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama yaitu simpul atau nodes, yaitu mewakili titik persimpangan, biasanya digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran. Contohnya menyatakan lokasi, kota, dan stasiun. Dan yang kedua, cabang atau branch, yaitu menghubungkan simpul-simpul dan mencerminkan arus dari satu titik dalam jaringan ke titik yang lain. Biasanya digambarkan dalam bentuk garis yang menghubungkan simpul-simpul tersebut, contohnya rute rel kereta api. Dapat kita perhatikan pada gambar tersebut. Nah, di gambar tersebut mempunyai 4 simpul dan 4 cabang, di mana angka 1, 2, 3, 4 merupakan simpul, sehingga kota Atlanta dikatakan sebagai lokasi atau kota asal, dan ketiga simpul yang lain merupakan tujuan. Sedangkan angka 3, 4, 5, 6 dikatakan sebagai cabang yang setiap cabangnya memiliki nilai yang bisa diartikan waktu, jarak, biaya, dan lain-lain. Sekarang ke macam-macam persoalan. Pada topik di atas dapat dibatasi dengan 3 macam persoalan, yaitu masalah rute terpendek atau shortest route problem, dan yang kedua masalah rentang pohon minimum atau minimal span tree, dan yang ketiga masalah aliran maksimum atau maximal flow. Lalu sekarang kita ke permasalahan rute terpendek. Pengertian permasalahan rute terpendek adalah menentukan jarak terpendek antara satu titik asal dan beberapa titik tujuan. Berikut langkah-langkah cara penyelesaian permasalahan rute terpendek. Yang pertama, pilihlah simpul dengan jarak atau waktu tempuh yang paling singkat dengan titik awal. Yang kedua, buatlah rangkaian setelan permanen atau permanen set dengan titik awal dan simpul yang telah dipilih pada langkah pertama. Hal ini bertujuan untuk menandakan bahwa telah ditemukannya rute terpendek ke simpul-simpul tersebut. Yang ketiga, tentukan seluruh simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Yang keempat, pilihlah simpul dengan cabang terpendek dari kumpulan simpul-simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Yang kelima, ulangi langkah ketiga dan keempat sampai seluruh simpul bergabung dengan setelan permanen. Lalu kita sekarang ke solusi komputer dari permasalahan rute terpendek dengan KM for Windows. Pada tampilan 7.1 merupakan contoh Staycode Shipping Company. Layar solusi pada 7.1 menyajikan rute terpendek dari simpul awal pertama yaitu Los Angeles menuju simpul akhir nomor 7 yaitu St. Louis. Rute terpendek dari semua simpul di dalam jaringan tersebut ke semua simpul dapat ditentukan dengan menentukan simpul asal dan tujuan yang diinginkan. Lalu kita lihat ke tampilan 7.2, di situ sebagai contoh rute terpendek dari simpul 1 menuju simpul 5. Solusi komputer dari permasalahan rute terpendek dengan Excel. Kita juga dapat menyelesaikan permasalahan rute terpendek dengan spreadsheet Excel, yaitu dengan cara merumuskan dan memecahkan masalah jaringan rute terpendek sebagai permasalahan pemrograman linear integer 01. Untuk merumuskan model pemrograman linear tersebut, terlebih dahulu kita menetapkan sebuah variabel keputusan untuk setiap cabang dalam jaringan tersebut. Xij sama dengan 0 jika cabang I hingga J tidak terpilih sebagai bagian dari rute terpendek, dan 1 jika cabang I hingga J terpilih sebagai bagian dari rute terpendek. Untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas perumusan model tersebut, kita juga akan mengasumsikan bahwa barang-barang hanya dapat berpindah dari angka simpul yang lebih rendah menuju angka simpul yang lebih tinggi. Fungsi tujuan dirumuskannya dengan meminimalkan jumlah perkalian dari tiap-tiap nilai cabang dan waktu tempuh untuk tiap-tiap cabang. Pada gambar tersebut, model ini diselesaikan dalam Excel menggunakan cara yang hampir sama dengan permasalahan pemrograman linear lainnya dengan menggunakan solver. Tampilan 7.3 memperlihatkan sebuah spreadsheet Excel
yang dibuat untuk menyelesaikan Stagecoach Shipping Company. Variabel keputusannya dilambangkan XJ, diwakili dengan sel A6, A17. Jadi, nilai 1 dalam salah satu sel ini berarti cabang tersebut telah dipilih sebagai bagian rute terpendek. Sel F6, F17 berisi waktu tempuh dalam kurung jam untuk setiap cabang, dan rumus fungsi tujuannya terdapat pada sel F18. Kendala model yang mencerminkan arus melalui tiap-tiap simpul berada dalam kotak di sebelah kanan spreadsheet. Sebagai contoh, sel 16 berisi rumus kendala untuk simpul 1, yaitu A6 ditambah A7 ditambah A8. Dan sel 17 berisi rumus kendala untuk simpul 2, yaitu sama dengan A6 dikurangi A9 dikurangi A10. Pada tampilan 7.4 merupakan layar solver parameters yang diakses dari tabulasi data. Nah, kendala untuk simpul pertama yang tertanam dalam sel 16 sama dengan 1, yang artinya bahwa satu truk meninggalkan simpul 1. Dan kendala untuk simpul 7 yang tertanam dalam sel I12 juga sama dengan 1, yang artinya bahwa satu truk akan berakhir di simpul 7. Pada tampilan 7.5 memperlihatkan solusi Excel. Pada sel A7, A11, dan A15 mempunyai nilai 1 di dalamnya, yang dapat disimpulkan bahwa cabang-cabang ini 1, 3, 3, 4, dan 4, 7 berada pada rute yang terpendek. Total jarak dalam waktu tempuh adalah 43 jam, seperti yang tampak pada sel F18. Permasalahan rentang pohon minimum. Pada dasarnya, permasalahan rentang pohon minimum serupa dengan permasalahan rute terpendek. Tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan. Tujuan dari masalah rute terpendek adalah menentukan rute terpendek antara titik awal dan simpul tujuan dalam jaringan tersebut. Sedangkan tujuan dari masalah rentang pohon minimum adalah menghubungkan seluruh simpul dalam jaringan sehingga total panjang cabang dapat diminimumkan. Sehingga jaringan yang dihasilkan menghubungkan semua titik dalam jaringan tersebut pada jarak total atau panjang minimum. Langkah-langkah penyelesaian. Pertama, pilih simpul awal manapun. Secara konvensional, dipilih simpul 1. Yang kedua, pilihlah simpul yang terdekat dengan simpul awal untuk bergabung dengan pohon rentang. Yang ketiga, pilih simpul terdekat yang belum termasuk dalam pohon rentang. Kemudian, ulangi langkah ketiga tersebut sampai seluruh simpul telah bergabung dalam pohon rentang. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang permasalahan arus maksimum. Masalah aliran maksimum merupakan masalah jaringan di mana cabang-cabang jaringan tersebut memiliki kapasitas arus yang terbatas. Tujuan dari arus maksimum adalah memaksimumkan total jumlah arus dari satu titik ke satu tujuan. Langkah-langkah penyelesaian. Pertama, pilihlah secara sembarang garis edar dalam jaringan tersebut dari titik awal ke titik tujuan. Kedua, sesuaikan kapasitas pada setiap simpul dengan mengurangkan arus maksimal untuk garis edar yang dipilih pada langkah pertama. Yang ketiga, tambahkan arus maksimal sepanjang garis edar ke arus berlawanan arah pada setiap simpul. Kemudian ulangi langkah 1, 2, 3 yang tadi sampai tidak ada lagi garis edar dengan kapasitas arus yang tersedia. Solusi komputer dari permasalahan arus maksimal dengan QM for Windows. Caranya, masukkan program dari solusi arus maksimal yang kita cari tersebut dengan menggunakan QM for Windows. Permasalahan ini mempunyai solusi optimal, multiple, dan arus cabangnya sedikit berbeda untuk solusi ini. Solusi komputer dari permasalahan arus maksimal dengan menggunakan Excel. Penyelesaian ini kurang lebih sama dengan cara kita menyelesaikan permasalahan rute terpendek dengan merumuskannya sebagai sebuah model pemrograman linear integer dan menyelesaikannya dengan menggunakan solver. Variabel keputusannya mewakili arus di sepanjang tiap-tiap cabang. Untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas perumusan model tersebut,
Kita juga akan menghilangkan arus di sepanjang cabang yang menuju arah sebaliknya. Kita harus mengubah jaringan tersebut sedikit agar dapat menyelesaikannya dalam bentuk pemrograman linear. Pembuatan spreadsheet Excel untuk menyelesaikan model pemrograman linear integer. Kendala untuk kapasitas cabangnya didapatkan dengan menambahkan rumus C6.2 C15 kurang dari sama dengan D6.2 D15 dalam solver. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Yang pertama ada permasalahan rute terpendek. Nah, di sini kita mempunyai masalah yaitu tim pemadam kebakaran ingin menentukan rute-rute terpendek dari kota Los Angeles ke kota-kota yang lain, sehingga ketika terjadinya kebakaran di suatu tempat, maka tim pemadam kebakaran akan datang secepat mungkin melalui rute tercepat tersebut. Nah, untuk petanya seperti ini, yaitu ada Los Angeles, Phoenix, Salt Lake City, dan seterusnya. Nah, di sini untuk titik awal itu ada di Los Angeles. Nah, di sini juga diketahui beberapa jarak per jam antara kota-kota tersebut, yaitu ada kota Los Angeles ke Salt Lake City ada 16 jam, dan seterusnya. Nah, ini kita untuk mempermudah pekerjaan soal, kita ganti dari tadi kota-kotanya kita ganti menjadi angka, yaitu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk angka 1 menentukan rute awal kita. Nah, yang pertama tentukan rute terpendek awal dari titik awal yaitu node pertama ke tujuan terdekat node ketiga. Nah, di sini kita untuk node pertama kita bisa berhubung ke kota kedua, kota keempat, dan kota ketiga. Nah, untuk itu kita memilih jalur yang paling cepat yaitu ada ke satu ketiga, yaitu sejauh 9 jam. Nah, untuk itu node ketiga kita masukkan ke set permanen atau permanen set. Setelah itu tentukan semua simpul yang terhubung langsung ke setelan permanen atau permanen set tadi. Nah, untuk itu kita udah buka set yang ketiga, yaitu kita bisa buka jalur ke-6, yaitu ada 3 ke 6 sejauh 22 jam, 3 ke 4 ada 15 jam, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita mendapatkan jalur terpendek itu ada ke 1 ke 2, yaitu sejauh 16 jam. Nah, untuk itu otomatis angka 2 ini akan masuk ke permanen set kita. Selanjutnya, yaitu kita telah mendapatkan permanen set, yaitu ada 1, 2, 3. Nah, kita akan mendapatkan jalur itu ada 14, 24, 25, 34, dan 36. Nah, di sini kita mendapatkan rute terpendek yaitu ada 1 ke 4, yaitu melalui jalur ketiga, yaitu 1, 3, 4 sejauh 24 jam. Nah, otomatis angka 4 ini akan masuk ke permanen set kita. Kemudian kita mengulangi lagi langkah-langkah yang seperti sebelumnya, yaitu ada 25, 36, dan seterusnya. Nah, di sini kita mendapatkan jalur terpendek yaitu ada 1 ke 6, yaitu melalui jalur ketiga. Ada 1, 3 ke 6, yaitu sejauh 31 jam. Nah, di sini 6 sudah masuk ke permanen set kita. Next, seperti tadi kita bisa terhubung ke angka 7 karena 6 telah dibuka. Itu ada 25, 45, 47, dan 67. Nah, di sini kita mendapatkan rute terpendek itu ada 1 ke 5 melalui jalur 1345 dengan di total sejauh 38 jam. Next, otomatis angka 5 akan masuk ke permanen set kita. Setelah itu, kita mengulangi lagi langkah-langkah seperti selanjutnya. Kita mendapatkan 47, 67, dan 57. Nah, di sini kita mendapatkan jalur tercepat untuk ke-7 yaitu melalui jalur ke-4. Yaitu ada 1, 3, 3 ke 4, 4 ke 7. Yaitu selama 43 jam. Oke, setelah semuanya telah menjadi permanen set, kita sudah menemukan solusi yang paling optimal atau maksimum, atau yang terpendek. Untuk ringkasan solusinya itu ada ini. Untuk kota Los Angeles ke kota Salt Lake City yaitu sejauh 16 jam, untuk ke Phoenix sejauh 9 jam, untuk ke Denver atau node keempat sejauh 24 jam melalui 134, ke Des Moines yaitu sejauh 38 jam, dan seterusnya. Oke, untuk studi kasus selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang permasalahan arus maksimum. Nah, di sini kita dihadapkan sebuah masalah yaitu The Scott Tractor Company mengirim bagian-bagian traktor dari Omaha ke St. Louis dengan kereta api. Namun, kontrak membatasi jumlah gerbong kereta yang dapat dipastikan oleh perusahaan pada setiap cabang selama 1 minggu. Nah, di sini kita ada 6 cabang, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk 6, 4, 7, dan seterusnya itu melambangkan kapasitas di tiap jalurnya. Sedangkan untuk 0 itu melambangkan jalur yang telah kita berikan di jalur tersebut. Berhubung kita masih belum melakukan perhitungan, maka masih 0 semua.
Next, secara arbiter pilih garis edar atau jalur manapun sepanjang jaringan. Nah, di sini titik awal kan 1 dan titik akhirnya kan 6. Nah, saya di sini akan memilih jalur yang pertama yaitu melalui 2 dan 5, yaitu 1, 2, 5, 6. Selanjutnya kita akan memilih selisih antara kapasitas dengan flow yang paling rendah, yaitu ada 4, karena di 1, 2 kan ada 6, 2, 5 ada 8, 5, 6 ada 4. Nah, di sini yang paling mungkin kan 4. Karena kalau kita akan memilih 6, itu tidak mungkin. Karena di saat jalur kita ada di 5, 6, itu maksimal ada 4. Nah, di situ masih ada sisa 2 kan nggak mungkin. Jadi kita harus memaksimalkan yang ada, yaitu ada 4 yang paling kecil. Jadi untuk 1, 2 kita kurangin 4, sisa 2, 2, 5 kita kurangin 4 ada 4. 4 ke 4, 4 kurangi 4 ada 0. Jadi di sini 0 setelah melambangkan adanya maksimum di jalur tersebut. Oke, jadi kita untuk jalur pertama kita harus menginginkan 4. Selanjutnya kita akan memilih jalur lain yang masih bisa memungkinkan untuk kita kirim. Yaitu saya memilih untuk melalui jalur 4, yaitu 1, 4, 6. Seperti yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya, kita harus memilih selisih kapasitas dengan flow yang paling rendah karena untuk memastikan barang itu tetap bisa terkirim dan secara maksimal. Nah, di sini ada 4, yaitu jalur 1 ke 4. Kita kurangin 4 ke 4 0, 5 ke 4 itu sisa 1. Jadi 0 di sini sudah melambangkan maksimal di jalur tersebut. Jadi untuk jalur kedua kita mendapatkan 4 juga. Jadi totalnya ada 8. Next, untuk jalur yang ketiga, saya memilih melalui jalur ketiga. Jadi 1, 3, 6. Nah, di sini sama dengan langkah sebelumnya, kita harus memilih selisih antara kapasitas dengan flow yang ada. Nah, di sini yang paling rendah itu ada 6. Antara 3 ke 6 itu ada 6. Jadi kita kurangin 6 ke 7 ada 1, 6 ke 6 ada 0. Nah, di sini 0 telah melambangkan adanya maksimum di jalur tersebut. Jadi kan kita tadi udah dapat 8. 8 kita tambah 6 ada 14 total yang telah kita kirim. Selanjutnya, berhubung masih bisa kita melalui jalur ke 1, 3, 4, 6, jadi kita memilih jalur tersebut, yaitu ada 1, 3, 4, 6. Nah, seperti tadi kita harus memilih selisih antara kapasitas dengan flow yang paling rendah, yaitu ada 1. Jadi kita masukkan 1 dan totalnya ada 15. Baik, sekian presentasi dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.